Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal. Assalamu alaika ya khalifatullah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Allah Sayyidil Akhidil Alaihissalam. Assalamu alaika ya Barahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbung karim anta dzufulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wandur ya sayyidi bin nadirah musilatil lil hadrati aliyah amma ba'du. Nyun sewu dumateng saykhuna wa murabbina Mbah Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu mu'alus wahidiyah ingkang tansah kita damba bimbingan aturipun musilatil hadratil aliyahipun wal mukarramah mbahnya Isoh yang majur itu anda wal wahidiyah ingkang tansah kita damba doa resulipun dumateng Mbah Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu pendiri pondok Kedunglu wal mukarramah Mbah Hasanah Ma'ruf cikal bakal mu'al waqidiyah kepada para aulia Allah, kepada para alim ulama, kepada para pejabat mulai tingkat provinsi sampai tingkat daerah, tingkat desa, baik sipil maupun non sipil, Polri, TNI yang kami hormati, yang berkenan hadir di sini. Hadirin yang kami hormati, panitia pelaksana acara Nisosanah yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang panjenengan sekalian untuk memanjatkan puja-puji rasa kehormatan ilahi rabbi sulkana ilahi rabbi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat yang diperlihatkan atau nikmat yang tidak diperlihatkan. Khususnya kita di malam hari ini bisa menghadiri acara Nisosanah Jawa Timur yang diselenggarakan di Gunung Sari, Surabaya dengan baik-baik, sehat walafiat. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah dari panjenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul syafaat wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'ir wa jami'a anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita aturkan kepangkuan para aulia Allah, para kekasih Allah min awalihi ila akhirihi wa bil khus. Beliau ghaswatul zaman al-haq al-ghas al-aqtab al-mutlaq ra'uh husuli panjenengan Syekh Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, dukungan, syafaat, tarbiyah nadrah kepada kita semua, sehingga acara pada malam ini benar-benar membuahkan manfaat masyarakat di dini wa dunia akhirah, yang sehingga menyelesaikan masyarakat
cepat-cepat mengabdikan diri kepada Allah. Fafir Rasulullah. Hadirin-hadirin yang kami hormati, mengenai soal-soal yang akan saya bawakan, yang akan saya sampaikan, lebih-lebih yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, awal hingga akhir. Hadirin-hadirin yang kami hormati, di dalam perjalanan Waqidah ini, orang yang paling istimewa adalah Mbah Yai. Kenapa kok Mbah Yai? Kenapa kok Mbah Yai? Marilah kita lihat beliau itu siapa. Beliau adalah seorang insan yang terpilih dalam qadarnya. Ateges, di dalam qadar Allah Subhanahu wa taala beliau adalah orang terpilih sebagai ghaus akhir zaman, atau sebagai seorang yang dipilih sebagai ratunya wali di akhir zaman. Beliau itu seorang insan kamil mukamil. Beliau seorang insan arif billah. Beliau juga dipilih Allah untuk membenahi keimanan manusia. Beliau juga dipilih Allah untuk mengingatkan kita di mana kita pada saat-saat roh itu sebelum di depan. Roh itu di alam roh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Kita hidup di alam roh dulu. Di dalam alam roh itu sejarahnya manusia berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ manusia dalam dialog kepada Allah menghasilkan dua piagam. Ya. Yang pertama, roh mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang perlu disembah dan wajib disembah. Dan dia adalah hamba Allah yang wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sedangkan piagam yang kedua, roh berjanji itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, melakukan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, piagam itu apa? Manusia berjanji di atas bumi ini nanti sebagai khalifah, pimpinan di muka bumi. Dan manusia baik dan harus berbuat kebaikan. Kemudian setelah perjanjian itu, maka Allah meniupkan roh ke dalam sebuah daging yang ada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan kemudian kita dilahirkan. Di situ memori kita dihapus Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan apa yang telah kita janjikan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 piagam tadi. Di dalam kehidupan tidak dihapus, hanya di-cut, artinya dihilangkan sementara. Nanti setelah balik kemudian kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ironisnya, sayang disayang, di dalam kehidupan setelah balik manusia itu ada yang masih mengingat perjanjian kita pada Allah. Siapa diri kita, siapa adanya Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban kita kepada Allah, itu lupa. Ada yang masih ingat, dia menjadi seorang yang soleh, alim. Ada yang setengah ingat, setengah lupa. Bahkan ada yang melupakan sama sekali. Padahal jenjang kehidupan ini, rumah kita itu di mana? Rumah kita di akhirat. Di dunia ini kita hanya ladang, seperti apa yang didawuhkan Bu Nyai Mas Duki tadi. Kita ladang di sini. Bahkan ladang kita sangat sempit, waktunya sangat sempit.
bagian kita berjalan, mampir minum di warung, kemudian berjalan lagi. Di dalam perjalanan itu, di dalam ladang yang sempit itu, kita berlomba-lomba dengan waktu. Nah, pada perjanjian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berapa? Berjanji akan ibadah kepada Allah selamanya. Selama kita hidup mencari ladang di dunia ini. Di samping itu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berhubung, maaf, iblis itu sangat pandai. Iblis berjanji pada Allah, karena sakit hati Allah akan saya goda anak turunnya Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah kiri, arah kanan, arah bawah, arah atas, supaya tidak ada waktu bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan adanya itu, kalau kita tergoda, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang tiada habisnya. Kenapa demikian? Di saat kita kembali ke rumah kita mati. Di saat para istilahnya itu ya, yang ngubur itu sudah pulang 8 tapak atau 3 jangkah, itu datanglah malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahkan tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu yang kita dalami di dunia ini. Pertanyaan mereka hanya dijawab dengan keimanan. Yang paling bahagia, paling bejo, orang yang tidak melupakan perjanjian kepada Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Mbah Majid mengajak kita menuju sesuatu yang indah, menuju sesuatu yang mempesona. Kenapa saya bilang mempesona? Yunapunten hadirin. Malaikat nungkar nangkir itu, bila yang ditanya itu bisa menjawab, maka berubah indah terlihat dipandang mata, berubah mempesona. Tetapi sebaliknya, apabila malaikat nungkar nangkir itu kita tidak bisa menjawab, akan berubah menjadi bengis dan lebih kejam, mengerikan. Terus sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan bahaya ini? Apa hubungannya dengan bahaya ini? Nah, bahaya itu orang terpilih dalam rangka membenahi keimanan kita. Orang dipilih SWT sebagai sahibun nadroh. Sekarang kita lihat bentar apa tidak? Ya ayyuhal ghazu salamullah alaika rabbini bi'nillah bangdur ya sayyidi binadroh musilatin lah hadrati aliyah. Jelas itu artinya, ya Ghos, kami sampaikan salam Allah ke pangkuanmu. Alaika rabbini bi'nillah, bimbing dan didilah diriku kanthi izin ilahi. Bangdur ya sayyidi binadroh, pancarilah batinnya kami dengan sinar nadrohmu. Duhai pimpinan kami, duhai Ghos, musilatillah hadrati aliyah, yaitu radiasi batiniyah yang menghantarkan kami usul kepada Maha Tuhan kami. Setiap hari kita melakukan itu, setiap hari kita baca itu mujadah. Tapi kalau kita tidak memahami artinya, kita paham artinya, itu yang lebih parah. Kita paham artinya, tetapi tidak mengakui adanya beliau sebagai sahibun nadroh. Dikarenakan apa? Dikarenakan kena ilham daripada Dajjal.
Saya jadi ingat hal yang dicipta oleh Syekh Subakir itu digubah oleh Raden Ranggawarsita. Apa itu? Ing wala-wali zaman ana dewa kang awujud manungsa. Akeh kang gedhingi yang krungu asmani. Amarga kena pengaruh ageman putih aji jalma setan iblis. Ageman putih aji jalma setan iblis. Ngejaki wong-wong gedhingi pendeta kang awujud manungsa amarga wedi yen wadine konangan. Sak bojo-bojone wong yen tetep percaya lan nyanding karo dewa kang awujud manungsa mau. Nanging abot sanggane. Niku ngaten maksudipun. Di akhir zaman itu ada seseorang yang dipercaya Allah untuk membenahi keimanan manusia. Nggih. Dados wonten akhir zaman menika Allah percaya atau milih sawijining piantun ingkang dipun utus ndandani imanipun manungsa. Ananging nggih nyuwun lek ditingali artine akeh wong kang gedhingi yang krungu asmane. Artine akeh wong sing gak seneng yang krungu asmane. Amarga kena pengaruhe ageman putih aja jalma setan iblis. Niku sinten sing masa jalma setan iblis niku? Terus kathah sakniki nyunapunten. Tiang-tiang ingkang nyunapunten saestu nyunapunten nggih. Kula namung ngartekaken niku wau aja ageman putih aja jalma kang setan iblis piantun ingkang tansah ngejak kebencian. Tansah ngejak ibadah dumateng Allah. Ananging sikap lan perbuatane ngedhek donya. Niku bakal rasa bersabda. Nek akhir zaman enek sing luwih tak khawatir nih nek umatku daripada khawatir ku Dajjal. Karoan Dajjal nipu. Karoan Dajjal nggih fitnah. Karoan Dajjal ngejak kebejatan. Napa niku ya Rasulullah? Ya kuwi ulama utawa ulama sing kaya-kaya tansah ngejak ibadahnya Allah. Ananging sikap lan perbuatane ngejak donya. Luwih kawaten karo Kanjeng Nabi. Sebulan kali ini kumbahe nate dawuh dateng kuliah Wakitiyah Joklak tahun 75. Lek wong alim kuwi ora iso manfaatne ilmune, ora iso nggunakne ilmune, kuwi padha karo iblis. Luwih becik aja nganco karo wong ngono kuwi daripada ketularan di dalam hal ibadah. Niku bae nate wonten bukune wonten. Mangke sinten lek pengen ngerti mengke teng kula utawi teng Malang teng kene Ki Saiful wonten bukune niku. Dados tiyang alim niku lek mboten saged nggunakake ilmu niku bahaya. Nggih kula wau mirengaken ingkang didhawuhaken Bu Nyai Mas Duki dikupas kanthi sae kanthi sedemikian rupa. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala pinaringan Bu Nyai Mas Duki dados tiyang salehah. Amin. Amin. Lan kula terus terang iri. Bu Nyai Mas Duki sakit lajeng dibantu kalih Mas Duki kula iri. Nggih mugi won Bu Nyai kalih Pak Mas Duki dadi si jaman akhirat. Amin. Dadi bojo jaman akhirat. Amin. Lan keturunanipun. Monggo adhewaken kadhemaken piantun berdua usan khosoh. Ya lan bunyi Al-Fatihah. Nyuwun apunten. Kula Fatihah minangka matur suwun dumateng panjenengan Bunyi Mas Duki
ingkang sampun gerah direwangi ngriki ngisi nggih mugi-mugi Mbah Yai paring ridho. Amin. Hadirin yang kami hormati, kula balik akan malih dumateng awale wae. Ageman putih Aziz Jamu atane rezuk saged diarani kiai-kiai ingkang ngapunten, kiai-kiai ingkang boten pas. Kiai-kiai ingkang ngapunten nggih, nyuwun saestu kula matur menika boten wonten niat ngrendhaken sinten, namung kula ngartekaken ingkang dimaksud ageman putih Aziz Jamu setan iblis wau. Sing dimaksud ageman putih Aziz Jamu seorang kiai atau kiai ingkang seakan-akan mengajari kepada Allah, tapi untuk kepentingannya pada hakikatnya membesarkan dinastinya untuk kepentingan pribadinya. Kulo nggih nate nemui zaman Mbah Yai pagi tiang ya, tapi saat ini mugi-mugi mulai sadar. Saat niku tahun 88 awal kula ditugasi datang Jakarta. Lajeng piyambake ini berhubung ketua pusat, ketua remaja pusat, piyambake tugasnya teng Mojokerto saat itu. Lah teng Jakarta niku nyerapunten pine luwih akeh, bayare luwih akeh. Teng Mojokerto saiki hamin 3 hari, kula kaget enten surat kemalih Gus Safi dirubah pindah ke Mojokerto. Kula nggih manut. Kula mboten berpikir napa-napa. Manten acara 1 bulan kemudian kula wonten rencang nggih kali kula nggih akrab ngomong, Gus jenengan kok manten Gus dipindah. Enak apa to Mas? Iki ngeten-ngeten Gus. Jenengan sampai ngomong Gus Safi wis gak perlu ngono wis iso. Lah aku udah gak oleh ngene gak iso. Lah mugi-mugi won sedanten mriki mboten semanten. Mugi ya memang bener-bener lillahi ta'ala tanpa pamrih, hanya mengharap ridha Allah Ta'ala untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan akhirat. Ngoten. Terus enten apa ageman putih Aziz Jamu setan iblis niku ngejake wong gedhingi. Amarga wedi yen wadine konangan. Wadine apa? Asline eleke. Lek tiang-tiang niku cedhek kalih dewa ingkang awujud manungsa wau. Terus sak benere akhire boten purun nderek kiai-kiai sing ngoten wau. Saabot-abote wong. Nggih. Anane bejo ngoten. Diwali sak bejo-bejone wong kang tetep nyanding lan percaya karo dewa awujud manungsa. Ananging abot sanggane. Nggih difitnah, ditukari, diintimidasi, diintervensi, abot, dimusuhi, bahkan dikucilkan, disakiti. Insya Allah, kita tetap tengwakin dia sesuai dengan Mbah Yai. Sakit sing kita rasakan saat ini kita tidak matang akan mulai. Kecewa sing kita rasakan saat ini insya Allah mungkin dados rasa nikmat teng akhirat. Sebaliknya sing intimidasi awake dhewe, sing intervensi awake dhewe muga-muga ndang diparingi sadar sehingga gak ketun akhirat itu. Lah teng mriki kok napa kanjeng ngoten iki? Amari kula pengin dadi golongane kang diakoni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Udu golong aku wong kang ngejane kebejatan." Padahal dhek iso minimal ngurangi kebejatan kuwi. Langsung utawa gak langsung, kenal utawa gak kenal. Nggih. Contoh, jenengan niku numpak bis. Rombongan niku numpak bis ning Malang teng Surabaya. Utawi saking Nganjuk teng Surabaya. Terus tengah perjalanan jenengan niku wonten napa teng tol napa teng pundi nyawang teng dalan wonten lari nang mana mendem-mendeman. Dan jenengan mandher mawon bae termasuk ndukung kebejatan niku.
Amargi langsung utawa gak langsung. Saya disebut ditungakne, ya Allah, panjang paringi inayah, panjang paringi pitulungan, panjang paringi kasih sayang, panjang paringi hidayah supados lara menteng riku supados enggal saras. Niku, mboten ngoten awake tergolong tiyang niku golongan Rasulullah. Utawa sapa wong ngejani kebijakan dhewe meneng awe, dia termasuk mendukung utawa nglakoni kebijakan kuwi. Kan ngoten. Terus napa bahayai? Bahayai niku dipilih Allah. Membenahi kebijakan, membenahi keimanan. Kanthi perjuangan Wahidiyah. Nggih. Perjuangan Wahidiyah napa? Lek perjuangan Wahidiyah itu artine perjuangan nyelametne awake dhewe, keluargane awake dhewe di samping umat saka rusake keimanan. Kok awake dhewe, kok keluargane awake dhewe, kok gak umat. Nah, niku mbahayai niku tiang dipilih Allah sebagai sosok penadirah, sebagai Nabi Rasul, otomatis harus menyesuaikan dengan law attraction atau Quranic law attraction, harus menyesuaikan dengan hukum-hukum Quran yang ada. Sebab Quran mengatakan, ku angsu kepada kunaro, hewa wa ngundur iman selamat awakmu, gak selamat tanggung gak, selamat awakmu, selamat ahlikum, sapa kang duwe waris anak bojomu saka neraka minan nar sing bahane saka watu lan manungsa. Tengriku kalau intine bahaya niku perjuangan ngoten niku. Perjuangan artine usaha nyelametne awake dhewe, keluarga awake dhewe, anak bojone awake sampai umat. Nggih tentunya umat selametne, tapi yang paling penting awake dhisik terus keluarga awake dhewe lan umat. Tengriku Wahidiyah napa artine? Wahidiyah niku artine saking basa Arab wahid. Setunggal ke satu setunggal sami nggih. One, nggih, satu. Nggih toh? Satu. Kemudian ditambah ya tak marbutoh. Dados Wahidiyah. Ing arosipun golongan tiyang yang nyuwiji Allah Subhanahu wa taala. Golongan tiyang yang nyuwijake Allah Subhanahu wa taala. Atau golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dan Wahidiyah dijadikan satu. Perjuangan Wahidiyah artinya nyelametne awake dhewe, keluargane awake dhewe di samping umat saka rusake keimanan didadekne golongan wong kang nyuji Allah Subhanahu wa taala. Dengerku. Itu perjuangan Wahidiyah. Juga disebut perjuangan fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya. Sedangkan definisinya perjuangan Wahidiyah itu pedoman kehidupan atau way of life, pandangan hidup. Ya, way of life, pandangan hidup. Atau tata cara dalam melakukan kehidupan di dunia untuk mencapai kebaikan akhirat. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkara. Okay. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkawis. Okay. Yang pertama, sholat Wahidiyah sebagai amalannya. Perjuangan Wahidiyah meliputi 3 perkara. Okay. Yang pertama, sholat Wahidiyah sebagai amalannya yang berfaedah menjernihkan hati. Itu sholat Wahidiyah. Yang kedua, ajaran Wahidiyah disebut pedoman hidup atau pedoman kehidupan.
Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Itu definisinya. Arti ajaran Wahidiyah itu sebagai pedoman hidup. Definisinya petunjuk penerapan ilmu ketauhidan. Pedoman hidup meliputi lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos dan billah, yukti dan seterusnya. Yang ketiga, prinsip kehidupan di dalam perjuangan Wahidiyah apa? Tidak pandang bulu, boten pandang wulu, boten nyangulu istilah. Siapa saja, tua muda, laki-laki perempuan, bangsa manapun boleh mengamalkan soal Wahidiyah dan ajarannya untuk mencapai kesempurnaan interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tujuannya kehidupan yang abadan, yang bahagia. Ini kau judulnya kayak podo kali punya Masuki. Kenapa? Hakikatnya urip lan tujuan urip kan ngoten nggih to. Lah tekniku. Terus tujuannya apa? Tujuannya urip manusia ngene iku. Mencapai kebahagiaan akhirat ten omahe dhewe. Kan ngoten. Terus apa definisi soal Wahidiyah? Kita harus tahu. Apa definisi soal Wahidiyah? Itu kan soal Wahidiyah sebagai amalan. Artinya apa? Sebentar. Artinya apa? Sholawat itu artinya doa. Sholat atau soli yang artinya doa. Kemudian dijamakkan menjadi sholawat yang artinya beberapa doa, itu sholawat. Yang tanpa hijab, Wahidiyah, golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sholawat Wahidiyah kalau digandeng beberapa doa dari golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi menjernihkan hati. Itu sholawat Wahidiyah. Definisinya apa? Seluruh rangkaian doa yang tertulis ya. Definisinya seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran sholawat Wahidiyah, mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Seluruh rangkaian doa yang tertulis dan terkandung di dalam lembaran sholawat Wahidiyah, mulai Fatihah al-Qadr sampai Fatihah al-Puja. Itu definisinya. Nah, sholawat Wahidiyah sebagai amalan artinya itu definisi itu. Terus Mbah Yai itu siapa? Beliau adalah Al-Haq. Ya, beliau Al-Haq. Al-Aktab Al-Ghos, Al-Mutlaq Ra'u Husulihi. Dengan ciri-ciri ada dua. Secara khaliyah, apa yang ada dalam diri beliau itu kita memandang sudah terbersit jiwa kita, ya. Jadi jiwa kita bangkit dari hal yang ada pada diri beliau itu membangkitkan diri kita. Jadi gini ya, ciri-ciri seorang al-haq al-mutlaq ya, itu ada dua ciri-ciri. Yang pertama akal. Akal itu apa? Hal yang ada pada diri beliau, bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terlena, bisa menimbulkan rasa berani sekaligus menimbulkan rasa takut, dan bisa menteramkan kebahagiaan dalam diri kita, melebihi kebahagiaan kita selama ini dalam amal-amal soleh kita. Pertanyaannya, adakah sekarang orang seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai Majid Qudus Solo. Anaknya Safi tidak ada. Nyawang Safi gergetan malam. Enggak tahu. Safi kemelindi. Betul kan Mbah Yai?